Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya percaya kalau setiap kita bisa masuk, bisa ada di tahun yang baru ini, itu semua karena berkat dan perkenanan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya mau mengajak kita semua masuk dalam saat teduh, waktu tenang sama Tuhan. Ambil ucapan syukurmu sama Tuhan. Kalau engkau bisa bangun pagi hari ini, itu semua karena kasih-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah Kau sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Ku beri syukur hanya
kasih Tuhan buat setiap kejadian yang Kau lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari terus bilang makasih sama Tuhan. Makasih Tuhan. Ada kuasa di balik setiap ucapan syukurmu saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, mari jangan pernah berhenti bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Terima
Terima kasih ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami terus mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam ucapan syukur ada mujizat yang luar biasa. Di dalam ucapan syukur Engkau banyak mengajarkan kami Tuhan, untuk kami merendahkan hati, untuk kami boleh tetap melihat kepada kasih dan kesetiaan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah hari-hari ini Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kami, apapun yang menjadi pergumulan permasalahan kami mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau tetap katakan Engkau baik, Engkau sungguh baik, dan Engkau teramat baik. Karena kami tahu sesungguhnya bahwa segala yang Kau jadikan, segala sesuatu yang Kau ciptakan, segala sesuatu yang Kau perhadapkan kepada setiap kami, semua baik. Dan kami tahu saat ini pun Tuhan, yang sedang kami alami, yang sedang kami hadapi hari-hari ini, itu semuanya karena Engkau cinta pada setiap kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, supaya kami banyak mengucap syukur dan kami boleh melihat sungguh besar perbuatan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari Bapa, pagi hari ini Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang mengikuti tayangan ini Tuhan, yang menyaksikan semuanya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa, campur tangan Tuhan bekerja atas setiap kami, dan kami percaya lawatan-Mu melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sahabat Morning Devotional dimanapun kita berada. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan untuk kita boleh tetap mengucap syukur untuk setiap keadaan kita. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu begitu baik. Dia sangat baik, Dia teramat baik. Mungkin hari-hari ini kita berkata, mengapa kita harus mengucap syukur? Toh pada kenyataannya keadaan tidak semakin baik. Benar Bapak Ibu, keadaan tidak semakin baik. Tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk kita tetap mengucap syukur. Karena kita tahu di dalam mengucap syukur itu ada perkenanan Tuhan. Di dalam mengucap syukur kita akan melihat kuasa Tuhan. Di dalam mengucap syukur kita akan melihat mujizat Tuhan yang terjadi. Hari demi hari kita bisa lalui, hari demi hari kita bisa lewati. Sepanjang kita mengucap syukur, kita akan lihat kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa itu ada atas setiap kita semua. Amin. Sharing yang akan saya sampaikan pagi hari ini bagi kita semuanya, temanya adalah ada mujizat di dalam ucapan syukur. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah sering mendengar ada mujizat, ada kuasa di dalam ucapan syukur. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema ini bukan hanya menjadi sekedar pengetahuan kita saja. Bukan sekedar hanya menambah wawasan kita, oh berarti saya harus mengucap syukur. Tidak. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan kita untuk di dalam segala hal kita harus tetap mengucap syukur. Karena kita percaya bahwa mengucap syukur adalah sikap di mana kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Hanya orang-orang yang merendahkan hati yang mau mengucap syukur. Karena ada banyak umat Tuhan yang terkasih, orang yang tidak di dalam Tuhan dia tidak mengucap syukur buat apa yang sudah bisa dia pakai, buat apa yang sudah bisa dia nikmati, dia tidak mengucap syukur. Tetapi Tuhan mengajarkan setiap kita untuk kita mau mengucap syukur, karena kita tahu mengucap syukur adalah bentuk kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita juga bisa melihat di dalam ucapan syukur umat Tuhan yang terkasih, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa atas setiap kita. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin keadaan tidak semakin baik. Mungkin keadaan hari-hari ini sedang susah. Mungkin engkau dikeluarkan dari pekerjaan. Mungkin engkau yang sedang mencari pekerjaan, engkau tidak mendapatkan pekerjaan, engkau sulit mendapatkan pekerjaan. Mungkin engkau terus ada di dalam pergumulan, ada permasalahan yang rasa-rasanya kok enggak ada jalan keluar. Atau mungkin kita ada yang sedang dalam keadaan sakit. Kita sudah berdoa, tapi kok tidak ada tanda-tanda kesembuhan daripada Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetaplah mengucap syukur apapun keadaan kita. Karena Tuhan menginginkan setiap kita menjadi umat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Umat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan, kita tetap berkata Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita di dalam pergumulan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap permasalahan kita. Saya mau katakan dia selalu ada di setiap permasalahan yang kita hadapi. Dia selalu menopang kita. Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dia selalu menuntun kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saya ulangi sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur di dalam segala hal artinya tidak hanya di dalam keadaan yang baik kita mengucap syukur, karena Alkitab mengingatkan kita di dalam segala hal. Jadi sekalipun kita dalam keadaan yang tidak baik, di dalam keadaan yang tertekan, di dalam keadaan kita mengalami pergumulan, kita harus tetap mengucap syukur karena itulah yang Tuhan kehendaki. Nah umat Tuhan yang terkasih, kita melihat ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, ketika dia memberi makan 4.000 orang, dia mengangkat roti dan memecah-mecahkan, membagikan roti dan ikan. Dikatakan Tuhan Yesus mengucap syukur, maka mujizat terjadi. Mujizat terjadi ketika Tuhan Yesus pun mengucap syukur. Dan kita lihat umat Tuhan yang terkasih, Yunus ketika dia ditelan oleh ikan, Alkitab katakan ketika Yunus mulai berdoa, dia mengucap syukur kepada Tuhan, maka dia mulai keluar dari perut ikan. Daud, kita tahu ada banyak pergumulan, ada banyak permasalahan, ada banyak persoalan, tetapi Mazmur Daud mengatakan ketika dia menghadapi permasalahannya, dia berkata, ajar aku Tuhan. Dia mengucap syukur dan kita lihat mujizat terjadi. Umat Tuhan yang terkasih, terkadang di dalam sebuah tragedi yang terjadi dalam setiap kita, apakah kita sedang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam segala kesusahan kita, kita tidak melihat ada tanda-tanda harus rasanya kita bersyukur. Sangat susah, sangat susah. Mungkin kalau kita pekerjaan kita baik, keuangan kita baik, kesehatan kita baik, kita mengucap syukur, oh itu sangat baik. Tetapi bagaimana ketika posisi kita tidak punya pekerjaan? Kita melihat mungkin anak-anak kita
sedang dalam kesusahan. Kita mungkin melihat sekeliling kita, keadaan kita hari-hari ini semakin sulit. Apakah mudah bagi kita untuk mengucap syukur? Pilihannya umat Tuhan yang terkasih, kita harus tetap mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Karena kita percaya rasa syukur itu mengubah cara pandang kita. Paradigma kita berubah. Dan kita tahu di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan selesainya, tetapi Tuhan selalu mengajarkan kita mengucap syukur. Karena saya percaya di dalam ucapan syukur itu ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Kita jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Kita jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Karena itu umat Tuhan yang terkasih, tetaplah di masa-masa sulit, di masa-masa sukar seperti saat ini, tetaplah mengucap syukur. Umat Tuhan yang terkasih, kita boleh mengingat bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan izinkan mereka melihat mujizat demi mujizat bagi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak tahu mengucap syukur. Mereka tetap menggerutu. Mereka tetap berkeluh kesah. Mereka tetap tidak ada rasa puas di dalam hidup mereka. Tuhan sudah berikan mana, tetapi mereka menginginkan bawang pre, mereka menginginkan timun dari Mesir, mereka menginginkan daging, mereka tidak pernah mengucap syukur. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Dari sini kita belajar umat Tuhan yang terkasih, Tuhan rindu setiap kita mau tetap mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Mungkin tanpa kita sadari Bapak Ibu yang terkasih, sampai hari ini, sejauh hari ini, kita lihat kembali ke belakang. Sudah berapa banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Sudah berapa banyak perbuatan Tuhan yang begitu baik bagi setiap kita. Mungkin ada mujizat, ada pertolongan. Masakan dengan keadaan yang hari-hari ini yang tidak baik, kita mau tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat kembali kebaikan Tuhan, umat Tuhan yang terkasih, supaya engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan umat Tuhan yang terkasih untuk kita bisa tetap mengucap syukur. Yang pertama, bersyukur di dalam tindakan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi yang pertama, bersyukur di dalam tindakan, yaitu perkataan dan perbuatan. Itu adalah tindakan. Kita harus mengucap syukur. Tindakan apa? Mungkin pagi-pagi hari seperti saat ini kita bangun, kita mengucap syukur. Dan saya percaya semua sahabat-sahabat Morning Devotional pagi hari ini kita bisa duduk bersama-sama, kita bisa menikmati kasih Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tindakan kita mau mengucap syukur. Ketika kita keluar dari rumah kita mengendarai kendaraan kita, ketika kita di dalam pekerjaan, ketika kita melakukan aktivitas kita, tindakan kita mau tetap mengucap syukur. Karena kita percaya di dalam ucapan syukur itu Tuhan sedang melihat kita. Adakah hati kita bersungut-sungut atau adakah hati kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Jangan sampai umat Tuhan yang terkasih, Tuhan dapati hati kita bersungut-sungut. Karena ketika kita bersungut-sungut itu tidak menambahi sedikit pun yang ada di dalam hidup kita. Jadi pilihan ada pada kita, mau kita tetap bersungut-sungut atau kita mau tetap mengucap syukur. Baiklah tindakan kita tetap tindakan yang disertai dengan rasa syukur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat selalu kebaikan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat kembali ke belakang apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi kota kita. Kita lihat begitu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Yang hal itu akan membuat kita semakin mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau hari-hari ini kita sedang ada dalam kesukaran masa COVID-19 ini, tetapi pemeliharaan Tuhan tetap nyata atas setiap kita.
dan kita tidak sampai menjadi peminta-minta. Itu artinya pemeliharaan Tuhan masih ada atas setiap kita. Jadi ingat selalu kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya engkau tahu mengucap syukur bahwa Tuhan itu begitu baik. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 katakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia Tuhan yang memelihara setiap kita. Serahkan segala kekhawatiran kita. Kita percaya saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, kita mengucap syukur, kita katakan Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Sekalipun itu mungkin sulit bagi kita. Umat Tuhan yang terkasih, kita harus tetap dengan rendah hati. Kita berkata kepada Tuhan, Engkau baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sering pelayanan di dalam kedukaan. Tahu kalau kita kedukaan, pasti kita sedang kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi saya selalu katakan, mari mengucap syukur. Artinya apa? Sekalipun kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita harus berani berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah tindakan kita umat Tuhan terkasih, selalu mengingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kita bersyukur di dalam segala hal. Mungkin kita sudah berdoa, mungkin kita sudah setia beribadah, mungkin kita sudah setia baca firman Tuhan, tetapi kita tetap ada dalam pergumulan, kita tetap ada dalam permasalahan, kita tetap ada di dalam tekanan. Teruslah mengucap syukur, teruslah mengucap syukur Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan melihat, akan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya bagi setiap kita. Karena kita percaya di dalam ucapan syukur itu di mana cara Tuhan sedang membentuk kita. Di dalam ucapan syukur Tuhan sedang memperlengkapi kita. Di dalam ucapan syukur Tuhan sedang mengajari kita untuk kita menjadi orang yang lebih rendah hati lagi. Di dalam ucapan syukur Tuhan sedang mengajari kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan di hari-hari kita. Supaya tidak kita keluar dari jalan-jalan Tuhan, tetapi mata kita tetap terarah, kita tetap memandang kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Kita percaya umat Tuhan yang terkasih, di dalam ucapan syukur ada mujizat yang Tuhan perbuat. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, aku sedang sakit, aku sedang ada pergumulan, aku ada permasalahan. Saya mau mengajak Bapak Ibu, ayo kita mengucap syukur. Lebih banyak kita mengucap syukur. Serahkan segala pergumulan kita, serahkan segala yang menjadi harapan kita, serahkan segala yang menjadi permohonan setiap kita di tiap-tiap doa kita kepada Tuhan. Sambil kita mengucap syukur, kita percaya Tuhan Yesus itu baik. Mari, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami tetap mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap kami. Tuhan, kalau kami kurang mengucap syukur, hari ini kami mau berubah, hari ini kami mau bertobat Tuhan.
Kami mau Tuhan Yesus mengucap syukur, mengingat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau begitu kasih, Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa Tuhan, yang menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau di tengah anak-anak-Mu Tuhan ada yang sedang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan Tuhan pertolongan tangan Tuhan, mari Roh Kudus Engkau tolong anak-anak-Mu, Engkau berkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada yang sakit, Engkau lakukan mujizat, Engkau sembuhkan Tuhan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan permasalahan anak-anak-Mu, Tuhan biarlah Engkau campur tangan atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan bekerja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan shalom atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia, biarlah Indonesia semakin baik Tuhan. Keadaan COVID-19 ini Tuhan biarlah boleh Tuhan hilang Tuhan. COVID-19 ini Tuhan dari negeri Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam lawatan-Mu, Indonesia Tuhan dalam kasih-Mu. Kami percaya kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bekerja atas semua kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, Engkau yang memberkati semua setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang bersama.